Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat KKC selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Komunitas Keluarga Cerdas. Di channel ini kami akan berbagi informasi menarik tentang pernikahan, rumah tangga, dan parenting. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat yang sahabat butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Mila atas partisipasinya dan mudah-mudahan bisa konsisten sampai 4 sesi berikutnya. Pertanyaan ini sangat mendasar, ya, berbasis fakta, ya, terutama bagi akhwat yang sudah tercelup hatinya dengan celupan iman. Karena sudah punya standar, ya, standar, Masya Allah. Ada yang datang melamar PDKT, ya, nah, dari segi wajah tampan, ya, good looking, enak dipajang, ya, nah, tongkrongannya alhamdulillah mengkilat, ya, finansialnya memadai, ya, punya 1 rumah di Jakarta, 1 rumah di Surabaya, 1 rumah di Bali, 1 rumah di Arab Saudi. Wah, itu kalau ada laki tuh, kalau gitu, 1 lagi tuh doanya akhwat, ya Allah, mudah-mudahan soleh ya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi ternyata kemudian ngajinya kurang. Nah, ini ada 2 jawaban. Yang pertama terkait dengan teks atau redaksi pertanyaannya. Yang kedua secara kontekstual. Lalu kemudian kita coba kontekstualisasikan bagaimana sikap kita. Ya, yang pertama secara tekstual dulu. Ya, ngaji kurang. Ya, ini kalau istilah sekarang kan ngaji itu ada 2 macam. Yang pertama itu baca Quran, atau ngaji itu dimaksudkan adalah ikut kajian. Nah, itu kan ada 2 macam sekarang, kan? Nah, kalau dulu orang tua kita mau kemana mau ngaji. Nah, itu kan orang tua dulu kalau dikatakan mau kemana mau ngaji itu pasti baca Quran. Kalau sekarang enggak. Mau kemana? Mau ngaji. Nah, mungkin kajian. Bisa jadi. Nah, by the way, dua-duanya itu kalau kurang, ya, itu kurang dari versi apa? Karena boleh jadi, ya, kata kurang itu berdasarkan versi daripada sang akhwat. Yang mungkin akhwatnya itu standarnya tinggi. Standarnya tinggi, terutama kalau akhwatnya itu sudah dari anak kajian. Nah, anak kajian. Nah, ini yang harus kemudian standar normatif seperti ini itu harus diderivasikan, ya, diderivasikan pada standar-standar kuantitatif. Kalau ngaji baca Quran itu maksudnya kurang, itu kayak bagaimana? Ya, nah, apakah yang dimaksud kurang itu artinya nggak lancar? Ataukah yang dimaksud kurang itu artinya belum sesuai dengan hukum-hukum dan standar tajwid? Apalagi kalau istrinya itu sang akhwat itu sudah ikut kajian-kajian tahsin tilawah. Wah, itu standarnya nggak mudah itu, nggak mudah, ya. Nah, jadi harus dibuatkan standar atau indikasi-indikasi kuantitatif apa yang dimaksud ngajinya kurang itu, baik ngaji dalam arti kata baca Quran ataupun ngaji dalam arti kata ngaji secara umum. Tapi meskipun itu, ya, tetap ada standar minimal, ya. Misalnya ngaji, ya, nah, jangan sampai ngaji itu, ya, masih Iqra 2, ya, masih Iqra 2. Begitu jadi imam, Al-Fatihahnya lancar, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Salat maghrib nih misalnya. Setelah itu, setelah amin, terdengar sayup-sayup suara samar-samar. Ba'aba, 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 dan sebagainya. Begitu selesai sholat ditanya, Bang, tadi sholat maghrib, habis sholat Al-Fatihah, baca apa tuh? Baca Iqra 2 tadi. Masya Allah. Sholat maghrib baca Iqra 2. Ya? Nah, kalau seperti itu ya, jangan dululah. Jangan dulu. Kalau memang dia betul-betul serius mau nikah, pasti dia akan berusaha mengkhatamkan Iqra-nya itu. Pasti akan berusaha untuk melancarkan bacaan. Kalau betul-betul serius mau nikah. Pasti. Ya. Mengapa? Karena
Jangan meremehkan standar-standar seperti ini. Jangan direndahkan. Baca Quran harus lancar. Jangan direndahkan. Waduh, Ustadz kok standarnya tinggi banget. Bukan standarnya tinggi. Ya, aku yakin, kalau sudah menikah, banyak urusan yang muncul. Ya. Kalau sebelum menikah saja susah untuk memperbaiki baca Qur'annya, khawatir kalau setelah menikah semakin susah. Nah, kalau ngajinya dimaksud seperti ini, oke, saya sependapat, harus lancar. Meskipun jangan dipaksakan, ya harus standar tajwidnya yang tinggi. Pak, Bu, saya nggak mau sama Ikhwan itu. Kenapa? Ngajinya nggak seperti Misyari Rashid. Waduh, nggak seperti Syekh Sudes. Wah, ya. Kalau orang tuanya dengar anaknya seperti itu, pegang keningnya deh. Mungkin lagi hangat-hangat itu keningnya itu. Ya, jangan terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, secara kontekstual, ya, bahwa ngaji itu, ya, dalam arti kata agama. Nah, ada salah satu hal yang juga harus dipertimbangkan, yaitu komitmen. Ya. Nah, ada orang yang dasarnya pesantren. Ada orang yang baca Qur'annya lancar. Ada orang yang bicara agama fasih. Tapi komitmen tidak ada. Jangan terkecoh. Begitu ada yang datang, Mbak, ini ada yang mau PDKT, mau melamar, mau khidbah. Dia alumni pesantren. Ya. Dia lancar baca Quran. Dia basic agamanya bagus. Jangan terkecoh. Komitmennya dulu, karena itu kan semua keilmuan yang bisa didapatkan secara formal di bangku kuliah, misalnya di bangku sekolah. Bisa kita dapatkan. Tapi komitmennya bagaimana? Komitmen keagamaannya. Ya. Nah, jadi jangan sampai terkecoh dengan hal-hal formalitas. Wah, ini alumni pesantren ini sarjana agama, ya, ini fasih bahasa Arab, ini hebat kalau bicara agama. Jangan terkecoh. Ya. Nah, maka yang ketiga, kontekstualisasinya bagaimana? Ya. Kontekstualisasinya adalah libatkan pihak ketiga. Dalam hal ini misalnya musyrif atau murabbi atau ustadz atau guru atau siapapun yang kita bisa percayakan, dia punya kemampuan dan sebagainya untuk membaca, untuk melihat siapa sih laki-laki yang datang ini, siapa dia. Ya. Untuk kemudian sang ustadz, sang pihak ketiga inilah yang kemudian membantu kita untuk mengenal lebih dalam siapa sih laki-laki yang datang mau mendekati atau mau khidbah dengan kita. Jangan cari di Instagram, jangan cari data di Facebook, apatah lagi di chatting dan sebagainya. Jangan. Wanita itu bukan makhluk yang jual mahal, tapi jangan juga mengorbankan muruah atau harga diri. Jangan. Ya. Wanita itu ditakdirkan oleh Allah punya standar harga diri yang lebih tinggi dari laki-laki. Libatkan pihak ketiga. Itu kontekstualisasinya. Minta pihak ketiga itu mencari tahu rumahnya di mana, orang tuanya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kawan-kawannya bagaimana, karakternya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Libatkan pihak ketiga. Agar supaya apa? Dalam tanda kutip, ngajinya yang kurang itu kemudian bisa kita pastikan bagaimana kurang ngajinya itu yang dimaksud. Kalau kita seperti itu, Bang Hanif, terima kasih Mbak Mila atas pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam.